Kisah Rasulullah. Bagian 15. Abdul Muthalib wafat. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Ia pulang sambil menangis, hatinya pilu karena kini sebatang kara. Muhammad makin merasa kehilangan. Ia menjalani takdir sebagai seorang anak yatim piatu. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi dan semakin sedih. Baru beberapa hari yang lalu, ia mendengar dari ibunya cerita keluhan duka kehilangan ayahandanya semasa ia dalam kandungan. Kini, ia melihat sendiri di hadapannya, ibunya pergi untuk tidak kembali lagi, sebagaimana ayahnya dulu. Muhammad yang masih kecil itu kini memikul beban hidup yang berat, sebagai seorang yatim piatu. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba yang dalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Muhammad. Rasa duka Muhammad mungkin agak ringan apabila kakeknya, Abdul Muthalib, dapat hidup lebih lama lagi. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu, Muhammad berusia 8 tahun. Ia mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil berlinangan air mata. Kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Rasulullah, sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Rasulullah akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya di tengah kesedihan itu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Surah Ad-Duha, 93/6. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah Ad-Duha, 93/7. Keluarga Umayyah. Kematian Abdul Muthalib merupakan pukulan yang berat bagi keluarga Hashim. Tidak ada anak-anak Abdul Muthalib yang memiliki keteguhan hati, kewibawaan, pandangan tajam, terhormat, dan berpengaruh di kalangan Arab seperti dirinya. Kemudian keluarga Umayyah tampil ke depan mengambil tampuk pimpinan yang memang sejak dulu mereka idam-idamkan, tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari keluarga Hashim. Diasuh Abu Talib. Sebelum wafat, Abdul Muthalib menunjuk salah seorang anaknya untuk mengasuh Muhammad. Ia tidak menunjuk Abbas yang kaya, namun agak kikir. Ia juga tidak menunjuk Haris, putranya yang tertua karena Haris adalah orang yang tidak mampu. Abdul Muthalib menunjuk Abu Talib untuk mengasuh Muhammad karena sekalipun miskin, Abu Talib memiliki perasaan yang halus dan paling terhormat di kalangan Quraisy. Abu Talib juga amat menyayangi kemenakannya itu. Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati, sangat menyenangkan Abu Talib. Ia bahkan lebih mendahulukan kepentingan Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Muhammad amat mencintai pamannya. Ia tahu pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya tidak pernah berhutang kepada orang lain. Abu Talib lebih suka bekerja keras memeras keringat untuk menafkahi keluarganya. Karena itulah, tanpa ragu, Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak Abu Talib yang lain. Ia ikut membantu pekerjaan keluarga Abu Talib, menggembalakan kambing, dan mencari rumput. Abu Talib merasa bahwa Muhammad kelak akan menjadi orang yang bersih hatinya dan dijauhkan dari dosa. Ia yakin, jika mengajak Muhammad berdoa, Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Seperti yang dilakukannya ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Talib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah berdoa meminta hujan." Maka, Abu Talib keluar bersama Muhammad. Ia menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian, mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan di ladang menjadi gembur. Bersambung.